Selamat pagi persekutuan yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu 18 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-18 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian nats pembimbing kita yang terkutip dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Doa hari ini. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami menyadari bahwa perbuatan baik memberi manfaat yang sangat besar. Kebaikan membawa kedamaian abadi dan hanya Engkau yang dapat memberikan hati yang bersyukur. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak terlalu berfokus pada hal-hal duniawi yang dapat mengaburkan pandangan kami dari hal-hal yang jauh lebih penting. Semoga jiwa kami dan buah dari perbuatan kami
jauh lebih penting daripada barang yang dapat habis dan menarik perhatian kami. Kami berharap pada bimbingan-Mu, Tuhan, untuk membentuk kami menjalani kehidupan yang seimbang, meneladani sikap dan karakter-Mu, Tuhan, agar kehidupan kami menjadi lebih berarti bagi sesama dan segala hal yang telah Kau anugerahkan kepada kami tidak menjadi sia-sia, melainkan dapat kami pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Diaken Pusianto Pusung. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janji
berjanjikan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengaku sungguh betapa kami jauh dari berlaku setia kepada Engkau. Tetapi di tengah kehidupan yang kami jalani, kami mensyukuri hari yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami sebagai umat yang percaya Tuhan dapat bersekutu bersama Engkau Tuhan. Walaupun ibadah yang boleh dilakukan itu dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus berkarya bagi kami semua Tuhan, bahkan hamba yang Kau utus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman itu, semuanya akan bermakna ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya,
Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita terpanggil untuk melayani, atau ketika kita terpanggil untuk menjadi seorang pelayan, apakah kita senang? Apakah kita berat hati? Apakah kita akan melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita? Ya Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kadangkala orang sangat berambisi untuk menjadi seorang pelayan. Tetapi dalam kenyataan yang dijalani ketika ia sudah terpilih untuk menjadi seorang pelayan, kadangkala ia tidak melayani dengan tulus. Bahkan kadangkala bisa saja ia lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa terpanggil menjadi seorang pelayan bukan kita melakukan suatu pekerjaan di kantor, bukan kita melakukan suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk manusia. Tetapi pekerjaan pelayanan adalah sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan harus benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Di sini menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang terpanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk Tuhan. Dan kita lihat bahwa Paulus sudah menjelajah berbagai daerah pedalaman yang ia lakukan ketika ia berada di kota Korintus,
Ia sudah melewati daerah yang satu dengan daerah yang lain demi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Dan ketika kita lihat dalam bacaan yang kita baca tadi, Rasul Paulus di situ dia tiba di kota Efesus atau dia tiba di jemaat Efesus. Di situ dia melanjutkan suatu pelayanan yang harus ia lakukan. Dia memberitakan firman. Kemudian kita lihat juga bahwa dia membaptis orang-orang yang mau mengikuti Kristus, orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Ketika dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan. Tetapi kembali lagi kita lihat kenyataan kehidupan yang dijalani oleh Rasul Paulus ketika dalam proses pelayanan yang ia lakukan di kota Efesus tersebut. Tidak berjalan mulus apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena kita lihat bahwa setiap pelayanan yang dilakukan oleh siapapun pasti ada tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Dan hal itu dialami juga oleh Rasul Paulus. Tantangan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus dalam pelayanan yang dilakukan olehnya ketika ia berada di Efesus tersebut, bahwa selain ia memberitakan firman Tuhan, selain ia membaptis orang-orang yang mau mengikuti Kristus, ia juga diperhadapkan dengan tantangan, di mana kita lihat di ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan bahwa tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Nah, itu artinya bahwa apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 ini, bahwa tantangan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus, bahwa ia diperhadapkan dengan sekelompok orang yang menantang dia dengan ajaran yang disampaikan kepadanya, bahwa sekelompok orang ini tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka tetap tegar hati, istilahnya bahwa mereka keras kepala, tidak mau mendengar, tidak mau meyakinkan jalan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Mereka tidak mau sama sekali. Itu tantangan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Nah, karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali dipertanyakan kepada kita semua. Ketika dalam kenyataan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat kita GPIB Harapan Indah, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan kita diperhadapkan dengan sekelompok orang yang menentang kita, sekelompok orang yang tidak mau mendengarkan kita, yang tetap keras kepala, berkeras hati untuk tidak mendengarkan apa yang kita lakukan. Sikap apa yang kita ambil dalam kehidupan kita? Sikap apa yang dapat kita ambil ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti demikian? Apakah kita akan mundur? Apakah kita akan berhenti atau stop dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita? Apakah kita akan menghindar? Ataukah kita harus terus bertahan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan tersebut? Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, banyak kenyataan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita, bahwa realitas yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, bisa saja kita menghindar, bisa saja kita
kembali lagi beradu paham dengan orang tersebut. Atau bisa saja kita mundur dari pelayanan tersebut. Kita sudah putus asa, kita tidak mau melayani lagi karena kita berpikir bahwa orang lain tidak senang dengan kita, orang lain menentang kita dan sebagainya. Nah, itu kenyataan kehidupan yang diperhadapkan di tengah-tengah jemaat kita. Yang kita lihat kenyataan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, marilah kita berkaca kepada Rasul Paulus bahwa di tengah-tengah tantangan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus, apakah dia mundur? Apakah dia berhenti? Apakah dia menjadi putus asa? Tidak seperti demikian. Kita baca kembali yang disampaikan dalam ayat yang ke-9 selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Istilahnya mereka tidak mau mendengarkan Rasul Paulus. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Oleh karena itu, Rasul Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Kita lihat Rasul Paulus, dia tidak mundur, dia tidak berhenti, atau dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, tetapi dia tetap melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanannya kepada murid-muridnya. Dia tetap mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Karena itu kita lihat kembali di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika ia bertahan terus, ia giat, ia kokoh tetap untuk melayani pekerjaan Tuhan sekalipun berbagai tantangan diperhadapkan kepadanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hasil daripada kesetiaan Rasul Paulus, kita dapat lihat pada tema yang disampaikan kepada kita bahwa kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Hal ini mau mengajarkan kita semua bahwa sebagai orang yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita harus tetap gigih, kita harus tetap ada dalam ketekunan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita semua merasakannya sampai saat ini, di mana kita dalam GPIB Harapan Indah, kita sudah boleh ada dalam usia yang ke-21 tahun. Tepatnya di tanggal 26 September kemarin, kita sebagai umat yang percaya di tengah-tengah gereja GPIB Harapan Indah merayakan hari ulang tahun yang ke-21 tahun. Dan kita percaya bahwa dalam usia kita sampai 21 tahun ini ada suka dan duka yang dialami di tengah-tengah jemaat, baik selaku jemaat, baik selaku pelayan yang terpanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan karena itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal apapun yang kita alami. Kita berkaca kepada Rasul Paulus yang dengan gigih dan tekun selalu melayani pekerjaan Tuhan, walaupun berbagai tantangan diperhadapkan kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa tantangan sangat luar biasa. Bukan saja tantangan di dalam gereja, tetapi tantangan yang diperhadapkan kepada kita saat ini yang kita alami, bahwa virus corona itu yang melanda kehidupan kita, bahkan jemaat kita sekalipun. Kita mengalami pukulan yang sangat luar biasa, tantangan yang sangat luar biasa.
Tetapi mari kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita melakukannya dengan penuh ketekunan, karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan akan selalu memberkati kita dan melindungi kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan puji melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami mensyukuri hari baru, hari yang Kau anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh tiba kepada hari Minggu, di mana penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kurang lebih seusbu lamanya ya Tuhan, kami berjuang dengan kehidupan kami, dengan segala pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami. Tetapi Tuhan mengizinkan kami Tuhan untuk ada di hari Minggu, hari Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan, walaupun ibadah itu dilakukan dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tetaplah bersama kami Tuhan, dan sertailah perjalanan kehidupan kami Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ketika kami beribadah kepada Engkau Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami selalu dan senantiasa memuji kebesaran Engkau ya Tuhan, lewat kidung-kidung pujian yang kami persembahkan kepada Engkau. Firman Tuhan boleh kami dengar Tuhan, biarlah menjadi landasan dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah mengarungi bahtera kehidupan keluarga kami ke depan ya Tuhan. Sertailah kami Tuhan melalui kuasa kuat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami pun ya Tuhan dapat selalu dan senantiasa mengarungi kehidupan ini Tuhan, dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang oma dan opa,
sebagai para duda, janda, anak-anak yatim piatu, dengan segala keberadaan kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing. Tuhan mengetahui semuanya itu Tuhan. Karena itu kami undang Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami Tuhan, agar segala pergumulan kehidupan kami Tuhan, untuk masa depan anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan, yang ada dalam perkuliahan, maupun yang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, Tuhan akan menjawab semuanya Tuhan melalui cara Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, mengarungi kehidupan rumah tangga kami ke depan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, tutup bungkus kami dari ujung rambut sampai pada ujung kaki ya Tuhan, agar kami selalu aman dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Sertailah kami semua Tuhan, jaga dan pelihara kami Tuhan, lewat setiap pekerjaan atau usaha yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah itu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami, untuk kami pakai guna kelangsungan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan kami semua Tuhan. Bagi kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, baik di rumah sakit ataupun juga di rumah Tuhan, dalam proses perawatan ataupun proses pemulihan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam perawatan di Rumah Sakit Cikini, Jakarta, Ibu Rahel Tambunan dalam perawatan di Rumah Sakit Medika Cibitung, Bapak Hans Tondawani dalam perawatan di rumah, Ibu Sri Wegawati dalam perawatan di rumah, Pendeta Vega Sarasak dalam pemulihan di rumah, Bapak Andar Sihite dalam pemulihan di rumah, Ibu Batseba di Muhau Piris dalam pemulihan di rumah, Ibu Sarce Saetapi dalam pemulihan di rumah, Ibu Rosdiana Situmurang dalam pemulihan di rumah, Bapak Domingus Salakai, begitu juga Ibu Veronica Marbun, dan juga Saudara Tresia yang saat ini berada di Wisma Atlet. Kami percayakan kehidupan mereka seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Kami kembalikan semuanya dalam hadirat Engkau, karena kami percaya Tuhan berkuasa memulihkan mereka ya Tuhan. Angkatlah segala penyakit yang ada pada tubuh mereka ya Tuhan, dan pulihkanlah mereka Tuhan lewat mujizat Engkau, sehingga mereka akan kembali pulang ke rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Bagi mereka juga yang di rumah ya Tuhan dalam pemulihan, Tuhan akan memulihkan mereka, sehingga mereka pun akan kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan, karena kasih dan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua kehidupan kami ya Tuhan. Dalam segala pelayanan yang kami lakukan, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan kami ya Tuhan, tetapi biarlah ketika kami terpanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun datang dan menyerahkan pelayanan yang terjadi Tuhan di tengah-tengah Jemaat GPIB Harapan Indah, pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat PMJ, dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya memberkati mereka ya Tuhan. Ketua Majelis Jemaat Pendeta John Marlin Tambunan, para penatua diaken, semua pengurus-pengurus PLK Tuhan, bahkan semua tim pencari dana ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai mereka, agar apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Biarlah ungkapan syukur yang mereka rasakan Tuhan, mereka merasakan anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan ungkapan syukur hanya ke dalam hadirat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi rencana pernikahan Saudara Indah dan Mario Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan, agar pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka akan menjalankan proses pernikahan itu dalam penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Kota Bekasi ya Tuhan. Tuhan sertai berkati.
Biarlah semua para pemimpin yang Kau utus ya Tuhan untuk melakukan tugas ini, mereka dapat bertindak adil, khususnya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan menyatakan yang terbaik, sehingga bangsa kami ya Tuhan selalu dan senantiasa akan mengalami sukacita yang hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurusan sertifikat Pastori Blok AB4. Tuhan senantiasa campur tangan. Biarlah pada waktunya Tuhan selalu dan senantiasa Tuhan melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, korban bencana alam yang terjadi dimanapun, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semuanya Tuhan, agar semuanya Tuhan dapat memperoleh sukacita ketika Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk pelayanan yang berlangsung saat ini ya Tuhan. Semua yang boleh bertugas Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. P1 sampai pada P8 ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan, organis pemandu lagu, pengisi pujian ya Tuhan, bahkan semua multimedia ya Tuhan dalam tim ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semuanya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ada berkat selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan juga bagi keluarga daripada Bapak Hugo ya Tuhan, yang sudah boleh menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Tuhan memberkatinya Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar nanti Tuhan ketika selesai daripada ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan ada pada kami. Tibakanlah kami di tempat dengan tidak kurang suatu apapun. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Lalu seluruh permohonan doa yang kami bawa di saat ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Maka sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Rosa Maulete Soplantila. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolektor, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Informasi mengenai peneguhan CD dan perjamuan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa peneguhan CD dan perjamuan kudus tidak dapat dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan karena menunggu kondisi yang aman. Akan diinformasikan kemudian, demikian untuk kita ketahui bersama. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Mario Wahani Miojo, Jemaat GPIB Pondok Ungu Bekasi, dengan Saudari Indah Kristiani Putri Sarasak, Jemaat Sektor 3, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.00 di GPIB Harapan Indah Bekasi. Pembaruan susunan pengurus komisi-komisi di GPIB Harapan Indah. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi nomor 02-920-MJHI KPTS tanggal 18 September 2020 telah ditetapkan pengurus komisi-komisi hasil pembaruan yang nama-namanya dapat dilihat pada warta jemaat. Dengan dikeluarkannya SK pembaruan ini, maka komisi-komisi sudah mulai melaksanakan tugas masing-masing. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di komisi periode 2017-2022 yang lama, yang selamat melayani bagi komisi-komisi yang baru serta yang masih melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati kerja layan dan keluarga kita semua. Pemilihan pengurus Pelkat. Pemilihan pengurus Pelkat dilaksanakan tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober 2020 via online. Untuk Pelkat PKLU, kertas suara akan diambil langsung oleh tim. Nama-nama calon pengurus Pelkat dapat dilihat pada warta jemaat. Puji syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus, Sang Kepala Gereja telah menambah usia bagi pelayanan gerejanya GPIB Harapan Indah ke 21 tahun pada tanggal 26 September 2020, tahun yang penuh rancangan dan rencana.
Indah Tuhan bagi semua jemaat-Nya Harapan Indah yang masih dalam masa pandemi COVID-19, walaupun kita tidak merayakan HUT melalui ibadah, tetapi dalam iman, pengharapan, dan kasih pada Tuhan Sang Pencipta, kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Nya yang dikasihi dan dicintai. Terima kasih Tuhan, dan dari kami Pendeta John Marlin Tambunan bersama keluarga, Pendeta Rosa Maulete bersama keluarga, Diaken Penatua bersama keluarga, pengurus pelkat, pengurus dan keenam pelkat bersama keluarga, komisi-komisi bersama keluarga. Berkati sertai semua kerja layan GPIB Harapan Indah. Amin. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Purba dan Ibu Jen. Melayani
PPIB Harapan Indah melayani penuh suka dan duka. Pendeta PHMJ, Poslikat Pelka dan jemaat, kami semua adalah anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadikan-Ku, jadikan dia, jadikan kami rumah doa bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadikan-Ku, jadikan dia, jadikan kami rumah doa bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-58 menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.